Nggak ada, Bu. Oke, berarti lanjut ke Ada, Bu, sebenarnya. apa? Yang Gimana? tiba-tiba 60 itu loh, Bu. Yang bentar. Ya, Ini. Ya. Jadi gini. Ini kan X itu kan nilai data. Nanti ini kan ketemunya 10. Berarti kita cari nilai data ke 10. Nah, untuk nilai 20 ini, untuk nilai data ke 1 itu nilainya 20. Untuk nilai data kedua, ini kan nilainya 30. Nah, untuk data ketiga, ini berarti nilainya 40. Nah, ini kan cuma sampai 3. Nah, di sini itu frekuensi kumulatifnya itu 6. Berarti 6 ini itu mulainya itu dari data ke-4, kemudian 5, dan 6. Untuk berarti nilai data ke-4, 5, dan 6 itu nilainya 50. Nah, kita kan dicari itu tadi itu nilai data ke-10. Berarti kan nilai data 10 itu kan terletak di sini. Di yang ini. Berarti kan ini mulainya itu data ke-7, data ke-8, data ke-9, dan data ke-10. Data ke-10-nya berarti nilainya 60. Nah, untuk data ke-11-nya kenapa enggak 60 juga? Karena ini kan batasnya cuma frekuensi kumulatifnya sampai kelas ke-10-nya kan. Data ke-10. Berarti untuk data ke-11 sampai 14 berarti letaknya di sini. Berarti data ke-11-nya itu nilainya 70 gitu. Oh, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Bu, saya mau izin ngelihat itu rumus-rumus yang sebelum ini. Bentar. Ini? Iya, Bu, sebentar ya, Bu. Oke. Kalau sudah bilang ya. Sudah kok, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak, Bu. Ya, oke. Ibu lanjut ke modus ya. Modus itu apa? Banyak Ya. yang muncul. Modus. Nilai yang sering Benar. Modus itu nilai yang banyak muncul atau yang sering muncul. Nah, sama seperti tadi median, itu tuh kita bisa menggunakan modus data tunggal dan modus data kelompok. Untuk data tunggalnya itu kita bisa langsung lihat gitu kan mana modusnya gitu. Nah, misalnya ini ada contoh. Diketahui dalam satu kelas terdapat 10 siswa dan dari 10 siswa tersebut kemudian dijadikan sampel untuk diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran data diperoleh data tinggi badan siswa itu 175, 172, 175, 160, 178, 165, 168, 175, 175, dan 172. Nah, kita disuruh untuk menentukan modus dari data tinggi badan tersebut. Nah, dari data ini tadi, yang nilai yang sering banyak muncul mana? 175. 75. Berarti modus dari data tinggi badannya itu 175. Kalau enggak, nanti itu kayak dibuat seperti ini. Itu bisa, nanti kan ada kayak itu kan.
udah diketahui frekuensi, dibuat tabel distribusi frekuensi gitu kan, data tunggal. Berarti di sini, kalau dari sini itu modusnya berapa? 90, bukan. 60, 70, 80. 60, 70, 80. Ya, benar. Karena di sini nilai yang sering banyak muncul, paling tinggi itu 4, dan 4 di sini itu ada 3, berarti modusnya itu di sini itu nilainya 60, 70, dan 80. Kita bisa buat untuk memudahkan kalau datanya banyak itu bisa dibuat seperti ini, tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, untuk yang data kelompoknya itu kita bisa menggunakan rumus ini. Di pinggir saja. L tadi itu di bawah kelas modus dengan ketentuan mempunyai frekuensi terbesar. Untuk T-nya itu panjang kelas. Untuk D1 itu sama dengan B-nya kecil. D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, untuk D2-nya berarti selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Jadi rumusnya itu MO sama dengan L ditambah P dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Jadi kita butuhkan itu, nanti kita cari tepi bawah kelas modusnya. Itu dengan kelas modus itu kan yang mempunyai frekuensi terbesar. Jadi kita nanti cari, kemudian untuk P-nya itu panjang kelas. Untuk D1-nya kita cari dengan mengurangkan atau selisih dari frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Dan untuk D2-nya itu kita bisa cari dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Biar gak bingung, Ibu kasih contoh. Contohnya sama seperti tadi, yaitu datanya ya maksudnya. Data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Tabelnya seperti ini. Untuk kelas pertamanya 31 sampai 35, frekuensinya 4, 36 sampai 40 frekuensinya 6 sampai 61 sampai 65 dengan frekuensi 2. Dari data ini modusnya di mana? Kelas modusnya? 46 sampai 50. Ini ya. Berarti letak modusnya itu pada kelas interval 46 sampai 50. Sehingga kita cari L-nya. L tadi itu kan tepi bawah kelas modusnya. Nah, kelas modusnya kan 46 sampai 50 ini kan. Tepi bawahnya berarti berapa? 45,5. 45,5. Kemudian kita cari panjangnya tadi ketemunya 5. Dan untuk D1-nya sama dengan
D1 itu tadi kan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat 1 sebelum kelas modus. Nah, kelas modusnya itu kan 46 sampai 50 dengan frekuensi 14. Nah, berarti kalau kita cari selisih dengan tepat 1 kelas sebelumnya, berarti ini ya 9. Berarti 14 dikurangi 9 sama dengan Nah, Nah, untuk D2-nya itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan tepat 1 frekuensi setelah kelas modus. Berarti karena kelas modusnya ini frekuensinya 14, berarti setelahnya itu 10. Berarti 14 dikurangi 10. 4. 4. Kan sudah diperoleh kan ya, letak modusnya itu di 46 sampai 50. Tepi bawahnya kelas modusnya itu 45 sampai 45,5. Kemudian panjang kelasnya itu 5, D1-nya itu 5 dan D2-nya itu 4. Nah, kita bisa masukin ke rumus ini. Oh. 45,5 ditambah 5 D1-nya tadi 5, D1 ditambah D2, D5 ditambah 4. Berarti hasilnya berapa? Coba dihitung. 48,27. 48, berapa? 27. 27. Ini hilang, 27. Jadi untuk modus data kelompok ini itu tuh nilainya 48,27. Dari penjelasan tadi yang awal, median sampai modus, masih ada yang ditanyain nggak? Ada yang bingung gitu di bagian mananya? Siap, tidak, Bu. Berapa, Bu? Yang lain? Nggak ada ya? Nanti Ibu sudahi dulu. Pada pertemuan ini kita kan sudah membahas tentang median dan modus. Nah, median itu merupakan nilai tengah dari data yang kita bisa hitung menggunakan data tunggal maupun data kelompok. Untuk data tunggalnya kita ada dibagi dua menjadi itu yang data nilai ganjil dan yang genap. Untuk yang ganjil kita bisa menggunakan rumus XN plus 1 dibagi 2, dan untuk yang data kelompok kita bisa menggunakan rumus median sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Nah, untuk yang data kelompok kita bisa menggunakan rumus median sama dengan L ditambah P dikali N per 2 kurangi F besar dibagi FM. Dan untuk yang modus itu merupakan nilai yang sering banyak muncul. Nah, itu juga bisa digunakan, dihitung menggunakan kelas data tunggal maupun data kelompok. Untuk data tunggalnya kan kita bisa langsung itu dibuat tabel distribusi frekuensi yang tunggal itu, terus kita cari mana yang mempunyai frekuensi terbesar, berarti itu yang modusnya.
Nah, untuk yang data kelompok, kita bisa menggunakan rumus ini. Modus sama dengan L ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Ini tugas ya. Tugasnya sudah ada di daya. Untuk tugas ini, deadline-nya itu hari Sabtu jam 23.59. Dan untuk yang tugas kemarin, jangan lupa dikumpulkan. Deadline-nya nanti malam. Ingat kan? Boleh minggu nggak Bu sekalian? Wah, parah. Bu, yang Bye. pertama tadi deadline-nya Yang- kapan, Bu? Yang pertama Yang mana? tadi. Yang ini. Ya, Yang yang ini hari ini Sabtu. deadline-nya kapan? Oh, Sabtu. Berarti yang kemarin itu Jumat ya, Bu ya? Ya. Oke. Yang kemarin itu deadline-nya nanti malam. Ya. Hari ini kan. Yang Terus yang tugas hari ini besok. Sabtu. Oke. Mau Sabtu Ya. apa Minggu? Minggu. 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 Udah. Udah. Untuk yang tugas ini dikumpulin terakhir hari Minggu jam 23.59 ya. Ya Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Mang the best. sama-sama. Nah, Ibu akhiri dulu ya pembelajaran. Bentar, saya matiin dulu. Stop. Stop. Bentar.